Dinamika kerjasama Indonesia dengan Australia dalam ketahanan wilayah merujuk pada perkembangan, perubahan, dan pola hubungan kedua negara dalam menjaga keamanan kawasan, terutama yang berkaitan dengan stabilitas perbatasan, pengawasan laut, penanganan kejahatan lintas negara, serta respon terhadap ancaman keamanan regional. Nah, selanjutnya ada paradigma. Kerjasama Indonesia dan Australia dalam kemitraan strategis komprehensif serta rencana kemitraan pembangunan DPP 2024 sampai 2028 bisa dipahami lewat 3 cara pandangan yang saling melengkapi. Hubungan kedua negara pada dasarnya berjalan dalam bingkai bilateralisme karena banyak agenda penting disusun dan dijalankan langsung oleh kedua pemerintah tanpa perantara. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang geopolitik antara kerjasama Australia dengan Indonesia. Kerjasama Indonesia dan Australia sebenarnya paling tepat dipahami lewat kacamata geopolitik. Karena posisi kedua negara memang berada di kawasan yang begitu strategis di Indo-Pasifik. Apapun yang terjadi dalam hubungan keduanya hampir selalu berdampak langsung kepada ketahanan wilayah Indonesia, terutama soal kedaulatan dan pengamanan teritorial. Kedua negara sama-sama mengapit jalur laut penting yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jalur yang bukan hanya sibuk, tetapi juga menjadi nadi perdagangan regional. Indonesia telah membangun kerjasama dalam berbagai cabang olahraga, termasuk sepak bola, bola basket, uni rugby, kriket, serta manajemen pelatih olahraga elit. Pada tanggal 16 Januari 2010, Federasi Sepak Bola Australia (FFA) dan Satuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) telah mendatangi nota kesepakatan yang memberikan kerangka kerja sama antara Australia dan Indonesia. Dalam sambutan, Menteri Rahmat menekankan bahwa kerjasama untuk bidang kesehatan itu bukan sekadar jangka yang pendek, tetapi bagian dari perjalanan panjang menuju transformasi kesehatan. Ia juga menegaskan bahwa setiap rupiah dan setiap program harus benar-benar dirahasiakan manfaatnya oleh masyarakat. Pernyataan ini sekaligus menggambarkan bagaimana Indonesia ingin memastikan kemitraan internasional tidak hanya berhenti di meja perjanjian, tetapi benar-benar menjadi motor perubahan dari layanan dasar. Nah, selanjutnya gue bakal ngejelasin tentang kerjasama antara Indonesia dengan Australia di bidang transportasi. Kerjasama antara Indonesia dengan Australia sudah berlangsung lama, yaitu mencakup beberapa sektor penting seperti penerbangan, transportasi laut, keselamatan transportasi, dan pengembangan infrastruktur. Nah, kedua negara ini telah menandatangani beberapa Memorandum of Understanding atau MOU yang memperkuat kolaborasi di sektor transportasi, termasuk peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi melalui paket bantuan seperti Indonesia Transportation Safety and Security Assistance Package atau bisa disingkat ITSAP. MOU ini juga diperluas termasuk kerjasama dalam pengembangan infrastruktur transportasi yang melibatkan investasi di pelabuhan, bandara, dan kereta api, serta peningkatan kapasitas hak angkut dan frekuensi penerbangan antara kota-kota di kedua negara. Nah, beberapa maskapai penerbangan Indonesia dan Australia telah mengoperasikan berbagai rute penerbangan langsung antara kedua negara untuk mendorong pariwisata dan hubungan ekonomi. Seperti diantaranya Garuda Indonesia dan Indonesia Air Asia telah mengoperasikan tujuan dari Jakarta dan Denpasar ke Sydney, Melbourne, and Perth. Oke, di tengah berbagai kerjasama yang berkaitan dengan keamanan wilayah dan dinamika geopolitik, hubungan Indonesia-Australia juga bergerak di ranah yang lebih lembut, tetapi tidak kalah penting, yaitu penguatan kualitas pendidikan. Hari ini, kedua negara resmi meluncurkan kerjasama pendidikan guru Indonesia-Australia, sebuah inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan mutu tenaga pendidikan di Indonesia. Gerakan ini terasa berbeda karena menjembatani 5 universitas ternama dari Australia dengan 10 universitas dari Indonesia. Membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dalam pendidikan, peningkatan kapasitas, serta pengembangan kurikulum pendidikan guru. Tujuan akhirnya sederhana, tapi krusial, yaitu memastikan perguruan tinggi di Indonesia mampu mencetak calon guru yang benar-benar siap mengajarkan generasi berikutnya. Dalam peresmian kerjasama ini, Profesor Jennifer Westacott menyampaikan apresiasi kepada Kemendikbudristek yang telah mencetuskan inisiatif tersebut.
Ia menekankan bahwa langkah ini sangat penting untuk memastikan para guru di Indonesia memiliki bekal yang kuat sehingga mereka bisa mengajarkan dengan percaya diri. Hal yang sama juga disampaikan oleh Profesor Nunuk Suryani yang melihat kerjasama ini sebagai ruang untuk bertukar praktik terbaik dalam dunia pendidikan guru. Ia berharap bahwa kolaborasi seperti ini akan membawa perubahan nyata di lapangan, tidak hanya pada kualitas guru, tetapi juga pada cara belajar siswa di seluruh Indonesia. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams, ikut menggarisbawahi betapa pentingnya pendidikan dalam hubungan kedua negara. Ia menilai bahwa peningkatan kapasitas guru adalah investasi jangka panjang yang hasilnya akan terasa dalam kualitas pendidikan nasional. Kerjasama bidang sosial dan budaya. Sampai September 2024 ada sekitar 15.000 WNI yang tinggal di Australia Barat. Ada yang kerja, kuliah, atau lagi ambil pengalaman lewat berbagai program. Untuk urusan budaya, KJRI Perth lumayan aktif mengenal Indonesia nih ke masyarakat Australia Barat. Kegiatannya macam-macam, mulai dari Indonesia Goes to School, di mana KJRI datang langsung ke sekolah-sekolah, sampai sekolah excursion, yaitu kunjungan murid ke kantor KJRI. Ada juga pameran budaya Indonesia di Museum Mandurah, festival film, workshop, acara jalan-jalan Indonesia, resepsi diplomatik, book club yang membahas buku karya penulis Indonesia, sampai kelas gamelan yang rutin diadakan di KJRI Perth. Setiap perayaan HUT RI, KJRI Perth selalu berusaha bikin suasana Indonesia makin kerasa. Tahun 2023, beberapa sekolah di Perth diajak ikut main permainan 17-an. Dan tahun 2024, ada 5 restoran Indonesia yang buka stand makanan buat para pengunjung, baik WNI maupun warga Australia Barat yang datang ke upacara tersebut. Bukan perkembangan yang cukup kuat. Australia menjadi salah satu negara yang konsisten mendukung peningkatan Ke fasilitas olahraga kelas dunia. Oke, down on nih. Olimpik dan persiapan Olimpiade dan Bocor anjir, bocor semua bocor. Coba